Ratu as-saniyatu ilal Habasyah wa fi Ramadhana minas sanah ar-rabi'ah kharajan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala Muhammadin bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Musim-musim puasa gini, semoga teman-teman bisa tetap menjalankan ibadah sebagaimana mestinya, tetap bisa semangat belajar, mengikuti home learning yang sudah ditetapkan jadwalnya, tetap juga bantu-bantu orang tuanya. Jadi biarpun di rumah kita tetap belajar, kita tetap membantu orang tua. Jangan karena di rumah terus jadi main-main aja, jalan-jalan, tidur, HP-an, jangan, dikurangi ya. Lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, dilipat gandakan semua amal ibadah kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran sirah, pembahasan selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang hijrah pertama menuju Habasyah ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hijrah yang kedua menuju Habasyah. Jadi dalam sejarahnya hijrah ke Habasyah itu dilakukan dua kali. Yang pertama seperti yang kita pelajari kemarin, yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, pertama seperti biasa saya bacakan dulu teks Arabnya. Mungkin teman-teman sekalian ada yang tidak bawa kitab, ada yang bawa kitab, bisa langsung maknai, bisa langsung diharokati kitabnya. Halaman ke-28. Langsung saja ya. Al-hijratu as-saniyatu ilal Habasyah. Wa fi Ramadhana minas sanah ar-rabi'ah kharajan nabiyyu ilal haram. Wa hunaka jama'un kabirun min Quraisyin kana fihi sadatuha wa kibara'uha. Faqama fihim akhadha yatlu suratan najm hatta balagha qawluhu ta'ala fasjudu lillahi wa'budu. Thumma sajada wa lam yatamalak ahadun nafsahu hatta kharra sajidan wa saqata fi aydihim lamma ahassu jalala kalamillah. Walakin ba'da dhalik kazzabu ala rasulillahi waftaru alaihi. Thumma balagha hadzal khabar ila muhajiril habasyah walakin fi suratin takhtalifu tamaman an suratihi al-haqiqah. Balaghahum anna Quraisyan aslamat فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة. فلما كانوا دانوا مكة ساعة نهار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش. Walam yara Rasulullah badda man ay yushira ala ashabihi bil hijrati ilal Habasyah marratan ukhra wa kanat hadhil hijratu as-thaniyatu ashaqqu min sabiqatiha wa fi hadhil marrah hajara minar rijali salasatun wa samanuna rajulan wa samanu asyratan aw tis'u asyratan imra'atan. Nah, itu teks Arabnya. Sekarang sedikit penjelasannya. Hijrah yang kedua menuju Habasyah. Ya, seperti yang kita tahu, seperti pelajaran yang kemarin, Habasyah itu untuk masa sekarang ini disebut sebagai negara Ethiopia ya. Kalau kemarin kan sudah dijelaskan di pembahasan kemarin bahwasanya hijrah ke Habasyah itu dilakukan untuk menjaga diri, menyelamatkan diri dari siksaan dan celaan cobaan yang dilemparkan oleh kaum kafir Quraisy kepada umat muslimin. Hijrah ke Habasyah ini dilakukan karena Raja Najasyi yang memimpin Habasyah waktu itu sangat adil, tidak pernah menzolimi orang-orang yang berada di sekitarnya sekalipun. Jadi rajanya benar-benar adil. Dikisahkan
seperti itu. Orang-orang di sekitarnya saja tidak pernah dizolimi gitu ya, apalagi orang yang sama sekali tidak dikenal. Orang yang dikenal aja dia berbuat baik, apalagi dengan yang tidak dikenal. Insya Allah pasti tidak akan menzolimi. Oleh karena itu Nabi memerintahkan beberapa sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu hijrah kedua kali ini dilakukan pada bulan Ramadan, sama seperti sekarang bulan-bulan Ramadan pada tahun keempat kenabian ya. Nah, waktu itu ketika bulan Ramadan Nabi keluar menuju ke Haram, daerah sekitar Masjidil Haram. Keluar menuju ke sana dan di sana terdapat beberapa orang dari Bani Quraisy yang mana di dalamnya terdapat pemimpin dan pembesar Bani Quraisy. Di situ lagi ngumpul nih, ada orang-orang dari pembesar Bani Quraisy. Terus Nabi datang dan berdiri di antara mereka. Ketika itu Nabi terus membaca surat An-Najm. Surat An-Najm itu di juz 27 ya. Wan najmi idza hawa sampai ke ayat terakhir fasjudu lillahi wa'budu. Kalau nggak salah ada 62 ayat mungkin. Nanti coba dicek lagi di juz 27 surat An-Najm ya. Nah, Nabi membacakan surat An-Najm secara keseluruhan sampai pada ayat-ayat fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian Nabi bersujud karena itu merupakan ayat sajadah. Ya, kalau kita tahu kan ketika kita mendengar atau membaca ayat yang terdapat lafadz sajadah, itu kita disunahkan untuk bersujud. Itu Nabi seketika langsung bersujud. Nah, melihat hal itu, para kafir Quraisy yang sedang bermusyawarah di sana, sedang kumpul-kumpul, itu mereka tidak menyadari, tidak bisa mengendalikan diri sehingga mereka juga ikut tersungkur dan digambarkan tanahnya juga jatuh, tangannya jatuh menyentuh ke tanah sambil bersujud. Kenapa? Karena saking menyadari betapa agung kalamullah, betapa agung ayat-ayat Al-Quran dari surat An-Najm yang dibacakan oleh Rasulullah. Namun setelah itu mereka membohongi Rasulullah dan mengada-ngada atau mengarang cerita tentang Nabi. Maksudnya adalah agar cerita itu sampai ke para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Disampaikan bahwasanya beberapa orang dari kalangan Quraisy telah masuk Islam. Maka diharapkan dengan berita tersebut orang-orang yang sedang hijrah ke Habasyah itu kembali lagi ke Makkah. Sehingga benar mendengar berita seperti itu, mereka yang berada di Habasyah rasa senang dan merasa aman, tenang. Akhirnya mereka mau kembali ke Makkah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Nah, ketika para rombongan dari Habasyah itu dalam perjalanan menuju ke Makkah dan sudah dekat dengan Makkah di siang hari, mereka mengetahui kenyataan yang sebenarnya, bahwasanya kenyataannya tidak seperti itu, tidak seperti yang digambarkan di atas tadi ya, tidak seperti itu, karena itu hanya akal-akalan dari kafir Quraisy, akal-akalan mereka supaya umat Islam yang ada di Habasyah mau pulang kampung, mau mudik ke Makkah ya, karena udah mau lebaran gitu ya ceritanya. Jadi diakali, sebenarnya enggak, mereka enggak bersujud, malah mereka cuek sama yang disampaikan oleh Nabi. Nah, namun ternyata rombongan muslimin dari Habasyah ini sudah terlanjur pulang kampung. Mereka sudah dekat dengan Mekah, sudah terlanjur pulang. Ya mau gimana lagi? Pada akhirnya mereka nggak mau pulang ke Mekah, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi bersembunyi di lingkungan sekitar kaum kafir Quraisy agar tidak terlalu mencolok. Kalau tiba-tiba mereka terang-terangan datang kan langsung mencolok. Nah, kemudian siksaan dan cobaan itu yang dialamatkan kepada kaum muslimin dari kafir Quraisy itu semakin meningkat sehingga Nabi tidak bisa menahan diri lagi untuk mengarahkan para sahabat-sahabatnya hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya ya, hijrah yang kedua kalinya karena siksaan dan cobaan itu semakin berat. Dan hijrah yang kedua kalinya ini
itu lebih berat dirasakan daripada hijrah yang sebelumnya, karena ya itu tadi, karena cobaannya semakin berat, siksaannya semakin berat, sehingga Nabi memerintahkan beberapa sahabat yang jumlahnya jelas lebih banyak dari hijrah yang pertama. Nah, kalau hijrah yang sekarang ini, hijrah yang kedua itu diikuti oleh sekitar 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 perempuan. Kira-kira seperti itu, kan hampir 100 orang ya. 100 orang, 100 orangan lebih mungkin, sekitar itulah. Itu kan cukup banyak ya jalan-jalan menuju Habasyah untuk menyelamatkan diri. Karena di Mekah sudah tidak kondusif lagi, sudah tidak aman, banyak siksaan, banyak godaan dari kaum kafir Quraisy. Sehingga Nabi memerintahkan untuk hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Karena ya itu tadi, di Habasyah itu terkenal dengan rajanya yang alim, rajanya yang dia sangat adil dan tidak pernah menzolimi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk materi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.